Ada, Pak. Ibu di mana ini? Saya di Semarang, Pak. Semarang. Iya. Oke. Kita doa sekarang. Iya. Tenang dan jangan khawatir dengan keadaan yang ada. Amin. Tenang dan jangan mengambil langkah yang salah ketika Ibu menghadapi tantangan dan persoalan. Iya. Belajar sabar ketika Ibu melihat situasi dan keadaan Ibu belum berubah, terutama di dalam kesehatan Ibu. Pinggang kanan Ibu dan jantung Ibu sering berdebar-debar, dan pinggang kanan dan kaki Ibu juga sering sakit. Tapi hari ini ketika Ibu tenang, maka itulah kekuatan bagi Ibu. Amin. Firman Tuhan Yesaya 30 ayat 15, dalam tinggal tenang dan percaya, di situ terletak kekuatanmu. Jangan memakai kekuatanmu sendiri, tapi belajarlah berharap kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Bahwa janji Tuhan ya dan amin. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan engkau. Ketika engkau datang dengan ucapan syukur, engkau datang dan berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendengarkan doamu. Apa yang selama ini Ibu gumulkan, Ibu akan melihat pertolongan dari Tuhan. Amin. Ibu akan melihat tuntunan yang ajaib yang akan Tuhan nyatakan atas hidupmu. Berserulah kepadanya, dan Ibu akan melihat mujizat akan terjadi dalam hidupmu, dan pertolongan dari Tuhan akan dinyatakan di dalam hidupmu. Ibu terima itu dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih. Sama-sama Ibu, Tuhan berkati. Ada yang namanya James. Yang jahat Mike. Ada yang namanya James. Ada? Oke. Tidak ada yang namanya James, kita lewati. Puji Tuhan. Ada Christina di sini? Ada, Pastor. Ya, Ibu di kota mana? Jakarta, Pastor. Jakarta. Ya. Ya. Kita doa sekarang, Ibu Christina. Percayalah bahwa janji Tuhan ya dan amin. Percayalah bahwa pertolongan datang tepat pada waktunya. Percayalah bahwa jalan-jalan yang akan Ibu lewati adalah Ibu berjalan bersama dengan Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau sedetik pun. Amin. Percayalah bahwa persoalan yang Ibu alami tidak melampaui kekuatan Ibu. Dan percayalah bahwa janji Tuhan itu ya dan amin dalam hidupmu. Ketika Ibu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dan percaya kepadanya dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan tidak akan pernah mempermalukan engkau. Amin. Tuhan akan mengubah keadaan ini akan Ibu akan melihat pembalikan sebuah keadaan, dan akan ada restitusi. Apa yang hilang daripadamu akan dikembalikan kembali. Apa yang selama ini jadi pergumulanmu, engkau akan lihat Tuhan akan nolong kau dan berikan kepadamu kekuatan yang baru. Engkau akan berjalan melewati jalan-jalan yang sempit, tapi tetaplah mengucap syukur, karena Tuhan akan membawa engkau kepada level yang lebih tinggi. Engkau akan melewati sungai yang airnya deras, yang batu-batunya licin, tapi engkau tidak akan dihanyutkan. Engkau akan berjalan dengan tenang dan akan sampai di pelabuhan kesukaan. Engkau akan melewati api. Ini musim ujian dalam hidup Ibu. Ini musim di mana Ibu sedang mengalami keadaan-keadaan yang tidak mengenakan. Tapi percayalah bahwa Tuhan mendampingi Ibu dan menyertai Ibu dan tidak meninggalkan Ibu. Ketika Ibu datang berseru kepada Tuhan dan percaya kepadanya, maka Tuhan memberikan kepada Ibu kekuatan yang baru. Janjinya, firman-Nya itu akan menyertai Ibu. Malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan untuk menjaga keluar masukmu, dan keadaanmu akan aman. Engkau akan berjalan dan akan semakin kuat untuk melihat tuntunan dan penyertaan Tuhan yang ajaib. Ibu terima itu. Terima anugerah Tuhan. Terima kebaikan itu dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Thank you, Pastor. Tuhan berkati. Tuhan berkati Ibu. Ya, ada yang namanya Dince ya. Ada yang namanya Dince. Teacher, turun.
Ada yang namanya Dince? Yesus. Shalom. Os, bantu saya, adakah yang namanya Dince? Enggak ada. Sekali lagi, ada yang namanya Dince? Oke. Puji Tuhan. Ya. Shalom. Shalom Pak. Ya, Bapak di kota mana? Tangerang Pak. Ya. Tangerang. Tangerang. Heeh. Bapak namanya Dince atau istri Bapak? Istri Pak, istri. Oh, Bapak namanya siapa? Kacamata. Bapak Joni. namanya siapa? Joni. Oh, oke. Oke, mana istri Bapak? Istri. Istri saya lagi apa? Bukan. Dia lagi ada penyakit tiroid. Iya. Oke, kita doa ya, Pak John Iya ya. Pak. Tuhan hari ini bersepakat dengan Pak John, dengan Ibu Dince, dan kami lepaskan Yeremia 33 ayat yang ke-6. Tuhan telah memberikan kesehatan, kesembuhan, kesejahteraan, keamanan yang berlimpah-limpah. Aku katakan Yeremia 30 ayat yang ke-17, bahwa Tuhan telah menyembuhkan luka-lukanya dan telah memberikan kesehatan dan kekuatan kepada Ibu Dince. Hari ini aku katakan Roma pasal 4 ayat yang ke-17, Tuhan menciptakan yang tidak ada menjadi. Amin. Apalagi yang sudah ada. Dalam nama Yesus, kekuatan Tuhan berikan Dince, kesembuhan terjadi, dan aku katakan setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa di sorga. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus saat ini, kepada Ibu Dince dan sembuh. Yesaya 53 ayat yang ke-5, bilu-bilu Yesus menyembuhkan. Dan Yesaya 55 ayat 11, setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman itu akan melaksanakan apa yang dikehendaki, berhasil dalam apa yang disuruhkan kepadanya. Terima itu. Terima itu, Amin. Dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Terima kasih. Bersama Pak, Tuhan berkati. Oke, Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan dilayani oleh Pastor Leni. Saya serahkan ke Pastor Leni. Puji Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Haleluya. Apa kabar semuanya? Boleh lambaikan tangan, tandanya Bapak Ibu semua baik-baik saja. Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu yang ada di onsite, Makassar, apa kabar semuanya? Semuanya baik-baik, haleluya, puji Tuhan. Pagi ini kita bersyukur ya, kita semua ada, dan kita sadar itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Dan pagi hari ini Bapak Ibu, dalam minggu kemarin, Bapak Ibu, kita tahu bahwa dunia sedang mengalami duka cita ya. Walaupun yang meninggal itu adalah Ratu Inggris, tapi karena negara Inggris itu adalah United Kingdom, itu adalah suatu negara yang mendunia, bahasanya terkenal, semuanya yang ada adalah dia merupakan suatu negara yang superpower juga, sehingga dunia sepertinya merasakan duka cita yang dialami. Dan kita tahu bahwa Ratu Elizabeth II adalah ratu yang sangat-sangat lama menjadi seorang ratu, dan kerajaan Inggris cukup berduka. Saya juga ikut sedih. Terus terang saya itu salah satu inspirasi buat saya ya, seorang ratu ini, dan saya membuat sebuah film tentang dia. Nanti setelah ini kita akan bahas.
karena ini menjadi sebuah pertanyaan besar, karena saya sangat begitu kagum dengan keadaan Ratu ini, dan bagaimana kita akan belajar kira-kira nanti setelah itu apa yang dia alami. Akhirnya muncullah khotbah ini, Bapak Ibu. Oke, boleh, sudah siap? Multimedia, saya minta tolong diputarkan filmnya. Oke, multimedia lagi bermasalah. Tolong dikasih tahu kapan sudah bisa siap untuk ditampilkan. Sebenarnya itu di awal untuk menjadi sebuah bayangan buat kita, karena itu akan menjelaskan seluruh isi khotbah saya gitu ya. Jadi sebenarnya saya berharap sebenarnya kita lihat di awalnya. Tapi karena begitulah ada kendala di multimedia, Bapak Ibu, jadi saya jelaskan aja ya. Kalau kita baca di Pengkhotbah 1 ayat 11. Pengkhotbah 1 ayat 11. Tolong ditampilkan, bisa nggak? Kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada. Dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada. Kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Artinya, apa yang semua kemegahan dunia yang dialami, semua kenikmatan, semua kepercayaan yang saudara dan saya bisa nikmati hari ini, dan orang-orang yang ada di sekeliling kita, satu waktu nanti itu hanya menjadi sebuah kenang-kenangan. Bahkan masa depan yang akan datang pun itu hanya menjadi sebuah kenangan ya dari kehidupan yang akan kita alami sesudahnya. Fakta membuktikan bahwa semua orang akan meninggalkan dunia. Sekaya apapun, seberkuasa apapun dia, sepintar apapun dia, sekuat apapun dia, sehebat apapun dia menjaga dirinya, dunia ini hanya akan menjadi tempat sementara bagi kita. Amin. Dan semua akan kita tinggalkan. Boleh ditampilkan kalau videonya udah jadi, boleh diputar. Ratu ini dia secara resmi tidak berkuasa, tapi dia dinikmati. Yeay, saudara bersedih tidak? Saya bersedih ya. Lagian
Nih Ratu mirip mama saya deh. Saya jadi kangen, saya udah lama nggak ketemu mamaku. Hai Mama. Nah, Bapak Ibu, di akhir dari cuplikan tadi saya tuliskan bahwa mahkota, tahta, kerajaan yang begitu megah. Kalau saya hampir sepanjang hari kemarin saya duduk nonton ya tentang kegiatan daripada Sang Ratu, dan seperti didongeng ya Bapak Ibu, dia naik kereta, dia pergi berpetualang kemana-mana, dan ini Ratu yang sangat legendaris karena lama banget kan Bapak Ibu, dia memerintah selama 70 tahun, bayangkan Bapak Ibu, dan usianya dia tutup usia di usia yang ke-96 tahun. Wow, luar biasa, itu yang namanya suntuk umur. Bahkan 2 hari sebelum dia meninggal, dia masih melantik Perdana Menteri terakhirnya. Haleluya. Luar biasa. Artinya bahwa Ratu ini nggak ada istirahat. Dia bekerja seumur hidupnya. Dan bahkan cerita membuktikan bahwa dia tidak pernah sakit rasanya. Ya, dia bahkan mulai tahun-tahun ini baru dia mulai kesehatannya agak terganggu. Tapi selama 90 tahun dia tetap punya kinerja kerja yang sangat-sangat luar biasa. Tapi akhirnya toh semua kejayaan yang tadi saya tuliskan, semua keagungan, semua kemewahan, ketenaran harus dia tinggalkan. Dan saudara dan saya juga yang sedang nonton, sedang mengikuti ibadah ini, baik di Zoom, Facebook, ataupun YouTube, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, satu waktu nanti, semua kekayaan kita, semua orang-orang kekasih yang ada di sekeliling kita, semua kejayaan, semua posisi, apapun yang kita miliki, akan kita tinggalkan. Yang menjadi pertanyaan adalah, kemana kita setelah kita meninggalkan dunia ini? Kemana kita atau masa depan kita setelah kita mengakhiri hidup yang sementara di muka bumi ini ditentukan oleh siapa yang kepadanya kita mengabdi selama kita hidup. Jadi siapa Tuhan yang kita layani selama kita hidup, itu akan menentukan future-nya kita, menentukan masa depannya kita ada di mana. Oke, Bapak Ibu. Jadi hidup ini tidak berakhir di muka bumi ini. Hidup ini sementara di bumi ini sedang mengerjakan satu hidup yang kekal. Sebab itu kita jangan terlalu fokus untuk kesenangan-kesenangan yang sementara, tapi mari mengerjakan sesuatu untuk kekekalan. Itu jauh lebih penting. Kemana kita setelah nanti hidup ini berakhir? Seperti Sang Ratu Elizabeth yang hari Kamis kemarin tutup usia. Kira-kira dia kemana ya? Itu ditentukan oleh siapa yang selama hidupnya dia abdikan dirinya. Betul, secara fisik dia mengabdi kepada kerajaan Inggris. Tapi ada satu pengabdian yang jauh lebih penting daripada kerajaan dunia yang akan goncang ini. Dan siapakah itu yang akan kita abdikan diri kita? Kita akan lihat itu mulai dengan baca Lukas pasalnya yang ke-16. Kisah tentang orang kaya dan Lazarus, ya, saudara. Ini sering kita baca kisahnya, tapi pagi ini saya mau bahas tentang bagaimana perjalanan kehidupan seseorang setelah dia meninggalkan dunia ini, ya. Kalau kita lihat di dalam Lukas 16 ayat 19 sampai 31, ini cukup panjang, jadi saya tidak bisa baca semuanya. Saya cerita saja kepada Bapak Ibu. Di sana dikatakan bahwa ayat 19 mulai, nanti Bapak Ibu baca. Ada seorang yang sangat kaya, bahkan dikatakan dia selalu berbaju ungu. Berbaju ungu itu dan lenan halus itu berbicara tentang orang-orang mewah, ya, orang-orang itu pakaian-pakaian kerajaan, pakaian-pakaian orang-orang yang punya banyak duit, ya. Nah, ini dia adalah orang yang sangat bersukaria, dia punya banyak kemewahan, ya. Tetapi di saat yang sama dikatakan ada seorang pengemis bernama Lazarus yang badannya penuh dengan borok. Setiap hari Lazarus ini berbaring dekat pintu rumah daripada orang kaya itu. Dan dia selalu ingin menghilangkan laparnya dengan makanan yang jatuh dari meja orang kaya itu. Bahkan anjing-anjing datang menjilat boroknya. Sekilas kalau kita perhatikan kisah ini, maka tentunya kita akan dapat sebuah kesimpulan bahwa orang kaya ini bukan orang kaya yang murah hati. Terbukti dia membiarkan seorang Lazarus sang pengemis terkapar dan mungkin saja akibat daripada dia lapar dia mati, ya. Dan kemudian matilah orang miskin itu. Alkitab mencatat bahwa orang miskin alias Lazarus itu
dibawa ke pangkuan Abraham. Wow, saudara, ini sebuah fakta bahwa apa yang kita miliki, ketenaran, kemuliaan, itu tidak menentukan endingnya kita. Ya. Karena orang miskin yang di dunia dia nggak ada apa-apanya, tapi Alkitab mencatat dibawa oleh malaikat. Wow, dia dijemput oleh malaikat dan dibawa ke pangkuan Abraham. Dan ayat 23 berkata, orang kaya itu juga akhirnya mati, lalu dikubur. Lalu orang kaya itu dikatakan di sini, sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Apa yang bisa menjelaskan tentang fakta ini? Bahwa fakta yang kita temukan di sini, Bapak Ibu, bahwa semua orang yang mati, itu nggak ada yang namanya arwah gentayangan. Itu cerita omong kosong. Semua orang yang mati dalam keadaan apapun, dia akan pindah ke suatu tempat. Ya, ini fakta. Menurut apa kata firman Tuhan. Dan kita pasti dong percaya apa yang dikatakan firman Tuhan. Amin. Ada banyak agama yang mengajarkan bahwa setelah orang mati, dia mengalami reinkarnasi, dia berubah menjadi binatang dan sebagainya, atau dia disimpan, mengalami proses penyucian, baru nanti akhirnya dia layak untuk masuk surga. Banyak ajaran. Tapi Alkitab kita mengajarkan bahwa orang mati, baik orang yang kaya, miskin, orang yang baik atau orang yang jahat, itu akan ditampung di suatu tempat. Di manakah tempat itu? Alkitab menjelaskan di sini bahwa si Lazarus alias orang miskin ini bukan karena miskinnya, tapi mungkin karena dia punya sesuatu yang membuat dia layak untuk ada di pangkuan Abraham. Pangkuan Abraham ini berbicara tentang apa? Berbicara tentang fisika, Bapak Abraham yang memangku dia? No. Pangkuan Abraham ini, Bapak Abraham adalah Bapak segala orang beriman. Jadi bayangan atau gambaran tentang pangkuan Abraham ini adalah suatu tempat yang seperti pangkuan Bapak. Suatu tempat yang nyaman. Dan kalau saudara ingat tentang cerita Tuhan Yesus waktu dia ada di salib, lalu ada penyamun di sebelah kiri dan kanan. Lalu penyamun yang satu berkata, Tuhan, ampuni salahku, ingatlah aku ketika nanti engkau ada di dalam kekekalan. Lalu apa kata Tuhan Yesus? Dikatakan Tuhan Yesus berkata kepada dia, hari ini juga. Hari ini juga. Artinya Yesus punya kuasa untuk menetapkan tempat di mana kita akan pergi. Wow. Saudara perlu bangga dong punya Tuhan Yesus. Amin. Karena kalau hari ini saudara datang dan bilang, Tuhan, aku adalah hambamu, aku adalah anakmu, maka Tuhan bilang hari ini juga ketika saudara menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka saudara hari ini juga punya sebuah kesempatan atau sudah punya sebuah tempat yang disiapkan. Karena Yesus berkata kepada penyamun itu, hari ini juga engkau ada bersama dengan aku di dalam Firdaus. Jadi pangkuan Abraham dengan kata lain adalah Firdaus. Adalah tempat di mana disitulah orang-orang yang mati sekarang ini disimpan, ya, disimpan. Ini belum surga, ini belum surga. Surga akan ada nanti setelah itu. Ini pelajarannya panjang, saya tidak mengupas ini lebih panjang, tapi saya hanya sedikit memberikan cuplikan bahwa orang baik ini dibawa ke suatu tempat yang namanya Firdaus. Tempat di situ ada Tuhan. Jadi saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus, saudara mati hari ini, tutup mata, buka mata, saudara ketemu Tuhan. Dan saudara ada di dalam Firdaus bersama dengan dia. Amin. Nggak ada yang namanya arwah gentayangan. Ya, mau mati seperti apapun, jiwa saudara terkumpul bersama dengan Tuhan. Haleluya. Sedangkan, dikatakan di sini orang mati, orang kaya itu mati juga lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut. Apa alam maut di sini? Alam maut di sini bukan neraka. Ini adalah tempat penyimpanan. Ya, kalau saya sebutkan ini disebutkan dengan satu istilah intermediate state atau sebuah tempat di mana di situ tempat transit. Ya, mungkin seperti itu. Transit, disimpan. Orang-orang yang jahat disimpan di suatu tempat yang di situ juga sudah ada penderitaan, tapi belum neraka kekal, belum. Ya, tapi di situ tempatnya nggak nyaman, tempatnya cukup menderita. Ada beberapa orang yang sudah mengalami
death experience dan mereka melihat bahwa itu real, bahwa ada orang-orang yang sangat menderita, saudara. Makanya pastikan hari ini, bahwa hari ini kalau Tuhan panggil saudara, jangan pernah berpikir, saya masih muda, saya masih hidup nanti seperti Ratu Elizabeth, masih 70, dia udah 96 tahun, saya masih 20 tahun, wah masih 70 tahun lagi, udah deh saya happy-happy aja. Saudara, kita nggak pernah tahu esok ada atau enggak, ya kan? Sebab itu hari ini hiduplah seperti hari ini hari terakhirmu. Artinya kalau besok itu tak pernah ada, maka saudara sudah pasti ada bersama dengan Tuhan. Katakan amin, haleluya, amin. Dan orang jahat ini ternyata, atau orang kaya ini disimpan di suatu tempat penampungan orang jahat, ya. Dan tempat itu disebut sebagai Hades. Ya, Hades itu tempat penampungan sementara orang-orang yang jahat, ya. Mereka di sini disimpan menunggu satu waktu. Waktu apa? Waktu di mana Tuhan akan datang kedua kali yang kita sebut sebagai parousia. Lalu akhirnya Tuhan Yesus akan menjemput orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Nah, jadi mereka di sini memakai tubuh, belum tubuh kemuliaan. Mereka di sini masih memakai tubuh yang cuman sementara untuk nanti pada saat Tuhan Yesus datang kedua kali di awan-awan, dia belum menjejakkan kaki di bumi, lalu mengalami yang namanya rapture, maka orang-orang mati yang mati di dalam Tuhan itu akan lebih dulu bangkit. Ini ada ayatnya ya. Kita baca nanti di dalam Wahyu 14 ayatnya yang ke-13 berkata, dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, ya, berbahagialah, Wahyu 14 ayat 13, tuliskan berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Kata kunci di situ adalah mati di dalam Tuhan. Mati di dalam Tuhan artinya bahwa saudara menjadi bukan cuma sekedar KTP orang Kristen, tetapi saudara punya Yesus, karena saya juga dulu Kristen dari lahir. Tapi hidup saya kompromi, saudara. Ya, saya hari Minggu ke gereja, saya belajar tentang agama, nilai-nilai agama saya boleh bagus, tapi saya kompromi, saya masih suka berbohong, melawan orang tua, saya hidup tidak taat. Artinya saya Kristen KTP. Kalau saat itu saya meninggal, KTP saya pergi ke surga, sayanya no. Ya, jadi artinya kita harus punya kepastian kita mati di dalam Tuhan, ya. Mati di dalam Tuhan artinya saudara punya Yesus di dalam. Visi gereja ini adalah have Jesus live in us. Dan bukti bahwa Yesus ada di dalam saudara ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka saat itu kita sedang mengalami satu pemeteraian, ya. Dikatakan di sini bahwa orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini, sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Karena, ini loh saudara, segala perbuatan mereka menyertai mereka. Jadi apa yang Bapak, Ibu, Saudara, dan saya kerjakan, perbuatan-perbuatan yang kita lakukan selama ada di muka bumi ini, yang akan kita bawa sebagai harta kekal kita. So, bangun nilai ilahi, jauh lebih penting daripada Anda tabung deposit di bank. Karena Anda boleh punya miliaran uang, tapi kalau nggak punya nilai ilahi, nggak ada artinya. Dan nilai ilahi itu hadir melalui berbagai persoalan yang terjadi di sekeliling kita. Melatih kita sabar, melatih kita murah hati, melatih kita taat, melatih kita rendah hati, itulah nilai kita. Ya, amin Bapak Ibu. Jadi, mati di dalam Tuhan, kita beristirahat dari lelah kita di surga. Ya Bapak Ibu. Dan satu agenda yang sedang besar yang Tuhan sedang siapkan. Daniel 12 ayat 13 juga berkata, tetapi engkau, kita tahu siapa Daniel? Daniel adalah seorang anak muda yang tidak kompromi. Daniel adalah seorang muda yang menjaga hidup dalam kekudusan, taat, dan sangat excellent dalam semua pekerjaan yang diberikan. Dia nggak pernah bekerja asal-asalan. Sampai akhirnya seluruh kerajaan tidak pernah menemukan satu kesalahan pun pada Daniel selain ibadahnya. Sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, semua pekerjaan sekecil apapun yang sedang kita kerjakan, pastikanlah bahwa kita melakukannya seperti untuk Tuhan. Dan nilai kita adalah Tuhan sendiri. Karena ketika kita melakukannya, Alkitab berkata, istirahatlah, pergilah sampai tiba akhir zaman. Dan engkau akan beristirahat, akan bangkit dan akan bangkit untuk mendapat bagianmu
pada kesudahan zaman. Apa bagiannya? Bagiannya adalah upah kekal. Saudara dan saya punya posisi atau punya kesempatan yang sama. Waktu saya nonton kisah tentang Ratu Elizabeth, ya, bagaimana sepak terjangnya dia sejak masa mudanya dia, bagaimana karir-karirnya yang sangat luar biasa. Saya kebayang ya Bapak Ibu, saya bukan turunan darah biru dari kerajaan Inggris, dari UK, ya Bapak Ibu, udah bukan ratu-ratu gitu ya, secara duniawi. Tapi kita punya posisi yang sama, karena kita punya calon mempelai Kristus. Di mana? Di dalam kekekalan. Lalu saya bermimpi, wow Tuhan, satu waktu nanti aku akan jadi ratu di dalam kekekalan. Bagaimana caranya? Kita perlu mempersiapkan diri. Makanya saya lahirkan tema ini. Siapa Tuanmu menentukan future. Jangan berpikir, ya saya di dunia saya cuma begini, nanti di surga saya juga begini. Jangan Bapak Ibu. Kita semua punya peluang yang sama. Surga Tuhan ciptakan. Sebuah kekekalan, semua kemegahan, sebuah kemewahan yang tidak ada batas waktunya. Ratu kita yang sudah dipanggil pulang oleh Tuhan. Selesai, tutup usia, tutup juga semua kejayaannya. Tapi kalau kita di dalam kekekalan, gak ada batas waktu. So mari kita berlomba. Mari kita berjuang sama-sama untuk mencapai apa yang menjadi destiny tertinggi yang Tuhan sedang siapkan bagi kita sebagai calon-calon mempelai Kristus. Amin. Kita beristirahat. Orang-orang yang sudah mati, yang ada di tempat baik atau dia ada di tempat buruk, itu mereka beristirahat untuk menunggu suatu waktu. Waktu apa? Waktu di mana Tuhan Yesus datang di atas tahta. Dan ada dua tahta yang dicatat di sini. Yang pertama, itu tahta putih. Itu tahta pengadilan Kristus. Saudara perlu tahu future-nya ya. Jadi Bapak Ibu jangan pikir-pikir, ntar kalau gue mati kemana ya? Apa yang harus begini kita hadapi dan sebagainya. Ini saya jelaskan kepada Bapak Ibu. Tahta yang pertama itu tahta putih. Itu ada di dalam Wahyu 20 ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Dikatakan, orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka. Dan nama yang tidak tertulis dalam kitab kehidupan atau tidak percaya kepada Tuhan Yesus akan dilemparkan ke dalam lautan api. Saya baca ya. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya. Dan dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit tidak lagi ditemukan tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Di sini sudah tidak ada lagi bilang ini ratu, ini rakyat jelata, ini orang kaya, ini orang miskin. Enggak ada. Di sini semua orang besar dan kecil berdiri di hadapan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Saudara, apa yang Bapak Ibu kerjakan di tempat tersembunyi, apa yang Bapak Ibu lakukan tanpa dilihat atau dilihat orang, catatan surga, CCTV surga mengawasi Anda. Sebab itu kita harus punya yang namanya fear of God. Dilihat orang atau tidak dilihat orang, lakukan dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Tuhan menilai, Tuhan mengawasi dan mencatat. Dikatakan semua yang kita kerjakan, tidak ada yang tersembunyi, semuanya dicatat oleh Tuhan. Lalu, apa yang terjadi? Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Itu tadi saudara ya, Hades tadi itu. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkannya ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Jadi hal yang kedua ini, saudara, baru yang disebut dengan Gehenna. Gehenna itu adalah lautan api. Ini kematian kekal. Yang tadi kita disimpan, orang-orang jahat disimpan itu di Hades. Menunggu pengadilan ini. Dan ketika pengadilan ini terjadi, barulah ditentukan siapa yang akan pergi ke Gehenna atau ke dalam neraka kekal, atau yang akan tinggal bersama dengan Tuhan terus di dalam surga. Inilah surga dan neraka. Ditentukan oleh apa? Tahta putih. Tapi ada tahta yang kedua yang disiapkan bagi orang-orang percaya. Kita lihat di dalam 2 Korintus 5 ayat 9 dan 10. Saudara, kita semua akan menghadap dua tahta ini.
Tapi orang-orang yang menghadap tahta yang kedua ini hanya orang-orang yang memang dipilih oleh Tuhan. Kita lihat ya. 2 Korintus 5 ayat 9 sampai 10 dikatakan di sana. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Jadi di tahta ini disebut dengan tahta ini adalah tahta ini namanya bema. Ini adalah tahta bagi mahkota. Jadi saudara, disinilah akan dinilai apa yang saudara kerjakan. Ini semua adalah orang-orang yang tertulis namanya di dalam kitab kehidupan, alias kita adalah orang percaya. Dan disinilah akan dibilang, nanti Pak Lim dapat mahkota 1, misalnya mahkota memenangkan jiwa. Nanti Ibu Kristina misalnya dapat mahkota kehidupan, bertahan sampai akhir. Nanti Ibu Deborah misalnya dapat mahkota apa? Hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan, menjaga kekudusan hidup, berjuang sampai akhir. Nanti saya mendapat mahkota menggembalakan. Wow, nanti Pastor Luther mendapat mahkota menggembalakan atau memenangkan jiwa. Ada 5 mahkota dicatat di dalam firman Tuhan yang akan kita terima. Bisakah, saya tanya sering sama suami, bisakah kita dapat 5 mahkotanya? Bisa aja. Kan Tuhan kita menyediakannya untuk kita juga. Amin. Dia Bapa yang baik. Tergantung kepantesannya kita. Apa yang kita kerjakan di muka bumi membuat kita bisa menerima mahkota itu. Haleluya. Dan ini adalah sebuah penentuan. Sekarang waktunya kita akan menentukan. Ditentukan oleh apa? Kita akan mendapat tahta putih itu dan kita akan masuk di dalam sebagai domba yang tinggal bersama dengan Tuhan, atau kambing yang dilemparkan ke dalam lautan api, atau kita menjadi seperti gandum yang dikumpul di dalam lumbungnya Tuhan dan tidak dibakar seperti lalang. Menurut apa yang kita harus lakukan ya? Artinya apa penentuan daripada semua itu, Saudara? Kita lihat ini. Roma pasal 6 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-23. Saudara, ini adalah yang kita harus perhatikan pagi ini. Siapa Tuhan kita yang akan menentukan future-nya kita? Dikatakan di sini, mulai saya baca ayat 16 ya. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukur kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kebenaran itu adalah Yesus. Amin. Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuh menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Ayat 20. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apa yang kamu petik daripadanya, semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Saudara, kita punya organ-organ ya, mata, hidung, telinga, tubuh kita, ini tangan, kaki. Pertanyaannya adalah, kita memakai semua atribut yang ada pada kita ini sebagai hamba apa? Mengabdikan mata kita, telinga kita, tangan kita, kaki kita untuk melakukan apa? Kebenarankah? Kalau kita melakukan kebenaran, maka kita adalah hamba kebenaran atau hamba Yesus. Dia adalah kebenaran itu sendiri. Amin. Kita memakai mulut kita untuk menceritakan firman, tidak menggosip, tidak memfitnah. Itu kita sedang memakainya untuk kebenaran. Mengabdikan mulut kita untuk memberitakan Injil, untuk menasihati orang, untuk menolong orang, menyemangati orang. Itu mulut kita diabdikan untuk kebenaran. Mata kita melihat hal-hal yang baik dan akan membawa kita untuk menolong orang lain. Menjadi berkat, menjadi garam dan terang. Mengabdikan mata kita untuk menolong sesama, memuliakan Tuhan. Kita memakai telinga kita untuk apa? Mendengar firman, lalu iman kita bangkit. Apakah kita pakai telinga kita untuk itu? Ataukah kita mendengar hoax, kita mendengar kabar-kabar burung, lalu kita kemudian mengeluarkannya outputnya melalui gosip, fitnah, dan sebagainya?
itu kita sedang menjadi hamba dosa. Dan saudara perhatikan, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Ayat 21. Buah yang kita petik dan membuat kita merasa malu ketika kita menjadi hamba dosa, lebih suka menyenangkan daging kita, maka kita adalah, buahnya adalah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya, ini future ya, kesudahan ini future. Artinya setelah hidup di dunia, setelah dunia berakhir, setelah saudara saya mati, meninggalkan dunia ini, kesudahan setelah ini kita kemana? Kita hidup kekal atau kita mati kekal? Ya, ditentukan oleh siapa yang kita mengabdi selama kita ada di bumi. Kalau kita mengabdi kepada hal-hal kedagingan, ya, maka kita adalah hamba dosa. Karena tabiat daging adalah dosa. Tabiat dosa adalah daging. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka Alkitab mencatat semua manusia yang lahir dari turunan Adam adalah dosa adanya. Kita dikandung dalam kesalahan, kita diperanakan di dalam dosa. Tetapi ketika Tuhan Yesus datang, dia menebus dan membeli saudara dan saya dari pasar dosa dengan harganya yang lunas dibayar melalui darahnya. Dan sebab itu saudara dan saya yang menerima Yesus, maka nama saudara dan saya tercatat di dalam kitab kehidupan. Dan akibat kalau Yesus ada di dalam saudara, maka lifestyle-mu ada lifestyle kebenaran. Ada sebuah ilustrasi saudara, ya. Ada seorang yang punya anjing. Ini sebuah ilustrasi. Dia punya 2 anjing. Satunya adalah anjing berwarna hitam dan satunya adalah anjing berwarna putih. Dan satu waktu dia mau mencoba untuk melatih anjing-anjing ini untuk bertanding. Lalu apa yang dia lakukan? Dia mengurung anjing yang putih, ya. Dia tidak memberinya makan. Sedangkan anjing hitam dia kasih bebas, dia latih untuk lari ke sana kemari, ya, berjalan dengan anjingnya. Lalu dikasih makan sepuasnya, disenang-senangkan anjing hitam ini. Dan ketika besoknya anjing putih dikeluarkan dari kandang tanpa dikasih makan, dia diadu dengan anjing hitam ini. Maka ketika mereka bertanding, maka saudara pasti tahu siapa yang menang dan siapa yang kalah. Siapa yang menang, saudara? Boleh saudara kasih jawaban, tulis di kolom komentar, atau saudara yang di onsite, kira-kira anjing mana yang menang? Yang mana Bapak Ibu? Coba Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Jadi saudara nyimak apa yang saya sedang cerita. Anjing mana yang menang? Yang putih dikurung, nggak dikasih makan. Anjing hitam. Oke. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Ibu Christina. Jadi dan Charity. Jadi anjing hitam yang akan menang karena dia dikasih makan, ya. Lalu besoknya sebaliknya dia lakukan. Jadi anjing putih yang dikasih keluar, anjing hitam yang dikurung. Lalu anjing putih dikasih makan, dikasih olahraga, latih, kemana berlari dan sebagainya. Sedangkan anjing hitam dikurung di dalam kandang tanpa dikasih makan. Dan ketika diadu, maka pemenangnya adalah, pastinya kita tahu, anjing putih. Nah, saudara, ini adalah ilustrasi. Di mana manusia itu terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Roh kita itu ibarat anjing putih tadi. Dan tubuh kita itu ibarat anjing hitam. Kalau roh kita ini kita kurung, kita nggak kasih kebebasan untuk dia bergerak di dalam roh, hal-hal rohani. Kita nggak bangkitkan hal-hal rohani di dalam diri kita. Kita cuman kasih makan anjing hitam alias tubuh jasmani kita, daging kita. Kita makan sebanyak-banyak, kita puaskan. Bukan cuma secara makanan nasi yang saudara dan saya makan, roti yang saudara makan, bukan. Tapi kita puaskan keinginan-keinginan daging kita. Ya, Alkitab berkata di dalam Galatia tentang keinginan daging. Ya, apa itu? Amarah, kepentingan diri sendiri, percabulan, hawa nafsu, iri hati, kesombongan. Ya, itu semua adalah hal-hal daging, saudara. Ya, kita melawan, kita tidak taat, kita semau-mau gue kalau disuruh. Ketika kita disuruh untuk melakukan A, kita nggak lakukan A, itu kita sedang kasih makan anjing hitam kita. Kita sedang bikin daging kita happy, kita melawan, kita suka-suka, kita malas.
Waktunya untuk masuk, kita masuk lebih terlambat dan kita pulang lebih awal. Itu kita sedang kasih makan anjing hitam, saudara. Kita sedang hidup tidak disiplin, kita tidak ikut tuntunan roh. Karena Roh Kudus itu menuntun kita. Galatia berkata, buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, penguasaan diri, kebaikan, kelemah lembutan. Nah, kalau kita tidak melakukan hal-hal itu, maka sesungguhnya kita sedang membesarkan anjing hitam alias kedagingan kita. Kita hidup, kita pakai mulut kita gosip orang. Kita dengar berita-berita hoax. Kita isi memori kita dengan hal-hal buruk. Kita nggak mengampuni, kita dendam, kita menyimpan kepahitan, kita marah, kita egois, kita sombong. Itu daging yang sedang kita besarkan. Itu anjing hitam yang sedang kita besarkan. Dan saudara, dia akan menjadi tuan. Daging kita, tubuh kita ini akan menjadi tuan. Sehingga kita akan dikendalikan oleh keinginan-keinginan daging. Setiap kali mau bohong, bohong aja. Setiap kali mau melawan, melawan aja. Kita nggak punya self-control. Kita hidup semau gue. Dikasih tanggung jawab, kita bilang kalau nggak mau aja. Nggak mikir, ini kalau saya nggak lakukan tanggung jawab, ini kira-kira apa yang terjadi. Nggak ada punya pemikiran-pemikiran baik. Yang ada cuman, yang penting gua happy. Yang penting gua senang. Itu daging yang sedang kita besarkan. Dan satu waktu nanti saudara akan terkejut. Kenapa? Saya udah kedagingan banget. Roh saya sudah semakin kerdil. Saya nggak punya energi untuk melakukan hal-hal baik. Kenapa? Karena selama ini kita nggak pernah kasih makan roh kita. Bagaimana caranya kita memberi makan roh kita? Baca firman. Orang kalau baca firman lebih banyak Alkitab yang baca dia. Benar nggak? Kita suka ngantuk. Kalau kita duduk di depan film, mata kita mekar melihat, ya. Tapi kalau kita nonton atau kita dengar khotbah, dengar firman, kita ngantuk. Itu salah satu alat pendeteksi bahwa roh kita mulai padam. Ketika kita dikasih tanggung jawab dan kita masih asal-asalan melakukannya, kita tidak maksimal, kita sedang membuat daging kita semarak dan roh kita semakin kerdil. Saudara, daging dan roh tidak bisa bersama-sama hidup. Kalau saudara mau membesarkan daging, saudara harus mengizinkan rohmu kerdil. Tapi kalau saudara mau rohmu besar, saudara harus mematikan perbuatan-perbuatan daging. Dan kalau kita melakukannya, maka kita adalah hamba Tuhan. Kita adalah hamba-hamba kebenaran. Jadi kesimpulannya, saudara, adalah kalau kita memuaskan daging kita, ya, kita hidup mengikuti apa saja yang kita mau, kita suka-suka pakai mulut kita, mau bohong-bohong aja. Mau gosip-gosip aja. Mau fitnah-fitnah aja. Mau berontak-berontak aja. Maka kita sedang memuaskan kedagingan kita. Dan masa depan kita yang menjadi hamba daging atau hamba dosa adalah kematian yang kekal. Ketika kita mati, kita ada di dalam yang namanya apa tadi? Kita ada yang di dalam namanya Hades. Ya, tempat penampungan, intermediate state. Untuk menunggu Gehenna, itu api neraka yang tidak terpadamkan. Yang sebenarnya tidak diciptakan Tuhan untuk manusia, tapi untuk setan dan antek-anteknya. Tetapi karena manusia mau mengikuti daging yang dikuasai oleh iblis, maka yang terjadi adalah dia akan hidup bersama dengan setan, bukan dengan Tuhan. Tetapi jika saudara punya Roh Kudus di dalammu, maka kita akan hidup menjadi hamba Kristus. Kristus akan memerintah di dalam kita. Mataku bukan lagi mata kita. Telinga kita bukan lagi telinga kita. Mulut kita bukan lagi mulut kita. Tetapi semua atribut yang ada di badi kita ini adalah milik Yesus. Katakan amin. Disucikan oleh darah Yesus. Sehingga waktu saudara melihat dengan mata Yesus. Waktu saudara mendengar dengan telinga Yesus. Waktu saudara berbicara dengan mulut Yesus. Waktu saudara bekerja, tanganmu adalah tangan Yesus. Waktu saudara melangkah, kakimu adalah kaki Yesus. Artinya Anda dan saya adalah hamba kebenaran. Hamba Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya yang terjadi dalam kehidupan kita
adalah ketika nanti kemah tempat kediaman kita di muka bumi ini dibongkar, ya. 2 Korintus 5. Saya baca untuk Bapak Ibu. Ayatnya yang ke-10 saya baca. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi dibongkar, ya, kemah kita yang mana? Rumahkah? Bukan. Tubuh kita adalah bait Allah. Dikatakan di sini, waktu kemah ini dibongkar, kita meninggal dunia, tubuh ini akan masuk ke dalam tanah. Maka roh dan jiwa kita, dikatakan di sini, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Wow, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Haleluya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Jadi Bapak Ibu, saya berdoa pagi hari ini. Mari pilih untuk menjadi hamba kebenaran dan bukan hamba dosa. Dan kalau saudara adalah hamba kebenaran, maka tubuh saudara, jiwa saudara akan dikuasai oleh roh. Katakan amin. Amin. Kita menjadi hamba roh. Hamba di mana Roh Kudus menguasai kita. Dan semua yang kita lakukan. Ketika saudara pengen berbohong, ingat. Aku nggak mau kasih makan daging, kasih makan mulutku. Aku nggak mau kasih makan anjing hitam atau jasmaniku. Aku nggak mau kasih senang setan. Aku nggak mau bikin dia tambah besar. Aku nggak mau dagingku tambah hebat. Waktu mau melawan, aduh nggak deh. Salah satu cara melatihnya adalah dengan berpuasa. Amin. Ketika kita menahan, aduh, ada tuh mie pangsit, tapi waktunya berpuasa. Aduh, ada tuh kopi susu, tapi aku harus tahan itu. Ada tuh risoles. Wow, ada tuh makanan-makanan kesukaan saudara. Tapi ketika roh bilang, no, jangan lakukan. Anda sedang memberi makan roh. Tapi ketika Anda mau baca firman, lalu ada yang bilang, aduh aku ngantuk. Dan saudara ikut, Anda sedang membesarkan daging. Anda tidur, oke. Tapi rohmu semakin kerdil. Saya berdoa pagi hari ini, biarlah kita menjadi hamba-hamba kebenaran. Sebab future kita sudah pasti, yes dan amin. Di pangkuan Abraham, dan di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan Yesus. Kalau kita hamba kebenaran. Tetapi kalau kita mau menyenangkan daging, suka-suka, yang penting happy sekarang, maka Anda punya future adalah di dalam Hades dan Gehenna. Di dalam siksaan kekal. Walaupun Anda kaya, seperti orang kaya di dalam kesaksian tadi. Tapi di dalam kekekalan, gak ada pilihan kaya miskin. Yang ada cuman adalah siapa hambamu? Who's the master yang akan menentukan kemana Anda akan pergi? Kalau mastermu, tuanmu adalah daging, kematian kekal menanti. Kalau tuanmu adalah roh, kehidupan kekal menanti. Saya berdoa pagi ini, Bapak Ibu, saudara yang mau punya kepastian keselamatan, mari Bapak Ibu yang mau bilang, saya mau jadi hamba kebenaran, saya mau jadi hamba Tuhan Yesus. Hari ini adalah waktu penentuan, besok belum tentu ada. Pastikan hari ini. Kalau Bapak Ibu yang ada di onsite, Bapak Ibu yang ada di online, saya mau berdoa bagi Bapak Ibu yang mau punya kepastian bahwa hari ini kalau saya tutup mata seperti Queen Elizabeth, saya pasti ada bersama dengan Tuhan Yesus. Saya buka mata, saya ada di pangkuan Abraham. Kalau itu Bapak Ibu, angkat tangan di tempat. Bapak Ibu yang ada di Zoom boleh raise hand. Bapak Ibu yang ada di onsite boleh angkat tangan. Dan kalau saudara mau punya kepastian, saudara yang ada di Zoom, Facebook, YouTube juga boleh ikuti. Saya berdoa. Oke, saya berdoa untuk Bapak Ibu. Tuhan Yesus, hari ini saya sadar saya orang berdosa. Saya membutuhkan Tuhan. Sebab itu saya undang Tuhan Yesus masuk dalam hatiku. Jadilah Tuhan bagiku. Jadilah Raja bagiku. Akulah hamba kebenaran. Seluruh tubuhku Engkau kuasai Tuhan. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus yang hidup di dalamku.
Sehingga hidup ini mengabdi untuk Engkau. Dan hari ini saya percaya nama saya tercatat di dalam kitab kehidupan di surga. Saya adalah anak-Mu. Saya adalah putrimu. Saya adalah putramu. Saya adalah putra mahkota kerajaan. Saya percaya nama saya dalam kitab kehidupan. Dan saya akan hidup bersama dengan Engkau. Sekarang dan sampai selama-lamanya. Saya salibkan daging saya. Saya kurung keinginan-keinginan daging saya. Dan biarlah roh saya semakin menyala-nyala. Semakin on fire di dalam Engkau. Semakin kuat di dalam Engkau. Saya mau memuaskan roh saya. Saya mau memuaskan keinginan roh saya. Saya mau mengisinya dengan firman. Saya mau memberi makan dengan ketaatan. Dengan pengabdian saya. Sampai Engkau kembali menjemput saya. Di dalam nama Yesus, saya bersyukur. Dan saya menerima Engkau sebagai Tuhan, Juru Selamat, Raja yang terbaik dalam kehidupan saya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Saya serahkan kepada Pastor Luther. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saya percaya pagi ini kita sungguh diberkati oleh Tuhan. Berapa banyak yang diberkati oleh Tuhan? Bapak Ibu boleh tulis di kolom komentar bahwa saya sungguh amat diberkati oleh Tuhan. Alkitab mengajarkan kita supaya ketika kita dengar firman, kita melakukannya. Dan Bapak Ibu harus tahu bahwa Roh Kudus yang akan menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Bahwa Tuhan itu Tuhan yang baik, Bapak Ibu ya. Bahwa setiap hari kita bisa buat salah, tapi Tuhan itu selalu menuntun kita ketika apalagi kita rindu. Kerinduan kita itu akan membawa kita dalam pengenalan akan Tuhan yang lebih dalam, sehingga kita akan sampai pada level-level di mana masalah persoalan itu bukan lagi sesuatu alasan untuk kita jauh dari Tuhan. Tapi masalah persoalan yang datang adalah alasan untuk kita semakin dekat dengan Tuhan. Karena kita tahu janjinya kan ya dan amin. Yohanes pasal 14 ayat 1, 2, dan 3 berkata, aku pergi kepada Bapa menyediakan tempat bagimu. Itu Bapa yang baik. Supaya di mana aku berada, kamu pun berada. 2 Korintus pasal 5 ayat 7 berkata, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Mari kita percaya Tuhan sungguh-sungguh, belajar mendengar, dan belajar melakukannya. Tuhan memberkati Bapak Ibu.